Sebenarnya ada dua. Yang pertama disebut kelenteng, ada di Pasar Gede dan ada di Coyudan. Kelenteng yang di Pasar Gede itu kalau Imlek banyak lampionnya, itu sudah berumur lebih dari 300 tahun karena dibangun tahun 1745. Kemudian yang kedua, tempat ibadah Konghucu, tempat ini namanya Lidang. Anak-anak tadi di depan di atas gapura ada tulisan Lidang. Bedanya, kalau kelenteng itu di dalamnya banyak arca atau patung dewa-dewa, ya. Ada Dewi Kwantim, ada Dewa Kwankong, ada Dewa Bumi, Dewa obat-obatan dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini adanya hanya arca Nabi Konghucu, itu nabinya orang Konghucu. Tempat ini dibangun tahun 1918, jadi umurnya sudah 103 tahun. Nah, kalau di kelenteng sembahyang kepada semua dewa-dewa, tapi kalau di sini sembahyangnya hanya kepada Nabi Konghucu. Ya. Nabi Konghucu lahir tahun 551 sebelum Masehi. Maka kalau anak-anak lihat selama tahun baru Imlek 2572, itu karena Nabi Konghucu lahirnya 551 ditambah 2021. Jadi penanggalan Imlek itu adalah penanggalan Konghucu. Nah, tempat ini selain digunakan untuk ibadah, di sebelahnya ada sekolah TK dan SD. Muridnya tidak banyak, ini yang lantai bawah semuanya untuk TK. Tahun ini kami terima murid dari KB sampai TKB itu sekitar 40 orang. Dari kami adalah mewujudkan pendidikan untuk siapapun, dan di sini semua murid tidak dipungut biaya. Jadi kami beroperasi atas dasar perhatian dari mantan murid-murid yang ada di sini. Dulu saya TK-nya di sini. Kemudian ayah saya lahirnya tahun 33, itu TK-nya juga di sini. Saya lahir tahun 58, TK-nya di sini. Anak saya lahir tahun 89, TK-nya juga di sini. Tetapi cucu saya tidak mau. Ya, saya sekarang umurnya 64. Ini sudah dibangun. Dulu 2005 berhasil membangun. Nah, sekolah kami walaupun kecil, tapi sesuai dengan peraturan pemerintah, kita mengikuti program yang ada. Dan satu hal, ya anak-anak, di sini tempat latihan barongsai. Kalau anak-anak yang suka buka YouTube, ketik aja YouTube barongsai Tri Pusaka, nanti anak-anak bisa lihat apa itu barongsai. Nah, itu di luar sarana latihan ada. Kita latihannya hari Selasa, Jumat dan Minggu mulai jam 3 sore sampai selesai. Tetapi ini karena pandemi, kita belum berani latihan. Anak-anak sudah oyak-oyak latihan, tapi kita tidak berani. Nah, anak-anak sekalian, di depan kalian ada arca Nabi Konghucu. Itu nabinya orang Konghucu. Ya. Kemudian di atas atau di belakangnya arca Nabi itu ada hewan namanya kilin. Kilin itu muncul ke dunia hanya 2 kali, yaitu ketika Nabi Konghucu mau lahir dan Nabi Konghucu mau wafat. Kalau di agama Islam mungkin anak-anak mengenal binatang yang namanya bulok, ya. Kalau di kami namanya kilin. Nah itu. Nah, tulisan Mandarin yang ada, ya, yang mau nyatet silakan catat. Unsur yin, unsur negatif, unsur perempuan. Tangan kiri simbol dari unsur positif, unsur laki-laki. Maka kewajiban laki-laki adalah melindungi perempuan. Jadi kalau ada laki-laki yang kebalik, paenya begini, itu berarti banci, ya.
saksikan. Tuh. Tapi kalau kita mengkorbannya ke altar, itu tangannya naik sampai setinggi mungkin di atas dahi. Nah, kalau yang tua membalas hormat dari anak-anak, dari yang muda, tangannya nggak perlu naik, cukup digoyang di sini. Itu namanya merestui. Jadi ngirit, ya Bapak. Kalau kita salam nggak perlu salam satu-satu, cukup begini, salam kebajikan, semuanya disalami. Nah, orang Konghucu kalau sembahyang itu syaratnya ada dua yang dipakai. Yang pertama menyalakan lilin. Itu ada lilin besar-besar. Di bawah ada tulisannya, itu penyumbangnya. Jadi mereka simpati kepada agama Konghucu, yang ada kegiatan upacara besar, mereka nyumbang lilin. Ini sudah berkurang, ini dulu tingginya 175 cm, yang ini tingginya 150 sudah berkurang. Nah, lilin ini dinyalakan, ada dua syair ya, yang di sini huruf pertama sudah hitam. Ini yang atas huruf pertama itu bacanya cia bin an, tulisannya sudah kebakar. Itu harmonis, rukun, cia ini rumah, bintang itu selamat. Jadi yang diinginkan orang saat sembahyang itu adalah rumah tangganya rukun, harmonis, keselamatan selalu ada. Terus yang di sini ini juga sudah bagian atasnya bilang, di sini tulisannya wan serui. Wan itu 10.000, se itu kebahagiaan, ru lancar, harmonis, ini i-nya itu masalah. Jadi puluhan ribu masalah lancar, kebahagiaan datang terus, itu yang diinginkan. Nah, sembahyangnya pakai apa? Pakai dupa. Ada beberapa catatan yang perlu diketahui. Kalau sembahyang di altar jiwa, di altar Tuhan, ya, itu dupanya jumlahnya 3. Kenapa 3? Karena kita tidak bisa lepas dari 3 kenyataan. Ada Tuhan yang menciptakan manusia, ada alam yang diciptakan Tuhan untuk manusia, dan ada makhluk termasuk manusia. Maka pakai dupa jumlahnya 3, atau diganti 1 juga boleh. Nah, dupa juga macam-macam. Itu yang di luar dupanya 1 meter. Tadi pagi sembahyang jam 8 itu masih segitu tinggi. Nah, itu orang Konghucu. Nah, yang di sini ada peribadahan setiap hari Minggu. Bagi anak-anak yang beragama Kristen, ada sekolah minggu. Saya juga punya sekolah minggu Konghucu. Dilaksanakan setiap setengah 8 sampai jam 9 pagi. Kemudian jam 9 pagi sampai jam 11 dilanjutkan untuk kebaktian umum. Kebetulan minggu yang lalu saya yang ceramah, ya, ini nama saya di sini. Sampai kelas 4. Pendeta Konghucu itu ada 3 tingkatan. Yang paling bawah gelarnya C sama S, itu Win itu CS, CS itu Ciosa, rohaniwan pemula. Terus WS ini bacanya Wense, itu rohaniwan tingkat menengah, atau kalau pakai istilah Kristen pendeta muda. Kemudian yang paling tinggi ES atau CS. Nah, 3 rohaniwan ini yang bertugas untuk mengasuh kebaktian yang ada di sini. Nah, satu lagi catatan, kalau dulu ayah saya, anak saya sekolahnya di sini, tempat ini ayah saya orang Konghucu, pemberkatan nikahnya di sini. Saya orang Konghucu, pemberkatan nikahnya juga di sini, anak saya juga di sini. Jadi bagi saya dan keluarga, panggilan hatinya adalah tempat ini. Itu anak yang mungkin perlu diketahui. Dan yang terakhir, karena waktunya juga
cukup singkat. Kalau kita mau ini adalah Konghucu, logonya bentuknya lonceng. ini tapi sama tuh. Namanya Tok, bukan botok ya. Tok. Tok itu kayu, tok itu logam. Jadi lonceng yang terbuat dari logam dengan pemukul dari kayu. Kalau anak-anak lihat film silat, Shaolin itu loncengnya gede. Nah ini katanya itu. Nah di tengah lonceng ini ada dua huruf Mandarin, yang atas bacanya Chong, yang bawah bacanya Su. Chong itu kepada Tuhan, manusia harus bersetia menjalankan tugas, menghormat Tuhan. Prakteknya adalah Su. Su itu tepospiro kepada sesama manusia. Ya mungkin di agama Islam ada Hablum minallah, hablum minanas. Agama Kristen Katolik disimbolkan dengan salib yang atas pada Tuhan, yang mendatar kepada sesama manusia. Nah di Konghucu simbolnya Chong dan Su. Sedangkan lonceng adalah simbol dari Nabi Konghucu sebagai loncengnya Tuhan. Nah kira-kira itu. Kalau ada pertanyaan silakan, Bapak Ibu khususnya. Hari Raya Konghucu yang resmi ada 14. Tapi yang sering diketahui umum yang nomor 1 tahun baru Imlek. Kelamaan. Tahun baru Imlek nanti Pak Haji sudah ngomong. Itu tanggal 1 bulan 1 Imlek. Iya. Ya. Kemudian bulan 2 Imlek. Ada tanggal 18 bulan 2 Imlek. Tapi bagus. Bukan Masehi itu ya. Imlek penanggalan itu ada 4. Masehi, Imlek, Jawa dan Arab. Nah, yang penanggalan Konghucu itu yang Imlek. 18 bulan 2 Imlek itu hari wafatnya Nabi Konghucu. 18 bulan 2 Imlek. Kemudian ada lagi 5 April pakai Masehi. 5 April itu sembahyang sadranan atau cimbing pilek kubur. Jadi kalau kita punya leluhur itu 5 April itu wajib ke kuburan untuk bersih-bersih kuburan, bersembahyang. Sekarang kalau leluhurnya dikremasi gimana? Kita pulang ke pantai Tambun. Ya itu April. Kemudian tanggal 5 bulan 5 Imlek itu hari raya sembahyang kepada Tuhan di musim panas. Bapak itu kalau mendengar istilah bakcang yang ini makanan yang terbuat dari ketan dibungkus pakai daun bambu bentuknya segitiga isinya daging babi, itu adalah makanan khusus sembahyang Pekcun atau tanggal 5 bulan 5 Imlek. Kalau isinya ayam namanya kecap, kalau isinya tidak ada apa-apa jadi tanpa daging disebut kecap. Jadi ibu kalau istilah mbak itu sama dengan babi, tapi bukan saya makin ada mbak babi enggak ya. Nah kemudian ada lagi sembahyang musim gugur, itu tanggal 15 bulan 8 Imlek. Itu sajian khasnya kue gula yang bulat gitu. Kemudian setelah itu ada tanggal 27 bulan 8 Imlek, itu hari lahirnya Nabi Konghucu. 27 bulan 8 Imlek, Maulid Nabi Konghucu ya. Dan yang terakhir tanggal 22 Desember itu ada saat sembahyang di musim dingin. 22 Desember disebut sembahyang ronde karena sajian khasnya adalah minta ronde. Jadi ronde itu nanti ditaruh di 3 mangkok, kemudian diletakkan di altar sembahyang. Orang Konghucu sembahyang selesai rondenya dimakan sama-sama. Kira-kira itu. Yang lainnya tidak begitu populer. Yang populer
makan di sini. Ya. Oh, tadi tidak nyimak. Tempat ini dibangun atau resmi dipakai tanggal 16 Oktober 1918. Kakekmu belum lahir mungkin. Ya, 16 bulan 10 tahun 1918. Tanya apa? Apa? Mau tanya apa? Oh ya, ini lonceng seperti yang tadi Pak Haji sampaikan. Ini bentuknya sama kan? Nah, lonceng ini digunakan untuk mengundang umat masuk ke dalam. Ya, ini kalau dibunyikan sekali, ini umatnya masuk. Kemudian setelah sembahyang pakai pipa, menghormat ke altar dengan menggotong 3 kali, ini dibunyikan 3 kali. Nah, ini namanya gok kayu, itu namanya tok logam. Jadi loncengnya Konghucu disebut gok tok. Jangan keliru botok ya, tok tok. Ya, gok tok ini untuk mendengar Nabi Konghucu. Ada lagi yang mau tanya? Ayo, siapa yang mau tanya? Silakan. Siapa? Mau tanya enggak? Oh ya, ya anak-anak. Setiap tahun baru Imlek, anak-anak pasti mendengar kata-kata kongsi fajai. Ya, kongsi itu artinya selamat. Fa itu rezekinya berlimpah, jai itu kenyang. Jadi selamat tahun baru, semoga banyak rezeki, badannya sehat karena makan kenyang. Tapi sebetulnya sebutannya kurang pas kalau kongsi fajai. Kongsi fajai itu identik dengan Imlek pengusaha. Kalau Imlek umum, orang ngomongnya Sinyen Kuele. Sin itu baru, Nien itu tahun, Kuele itu selama-selama tahun baru. Dan apa fungsi pajak itu? Ya, pakai merah. Nah, sekalian kalian lihat di sini warnanya hanya merah dan kuning. Ya, nggak ada warna lain. Coklat nggak ada. Kalau kayu warnanya coklat. Haji juga pakai baju merah dan kuning. Orang Konghucu menyukai warna merah karena warna merah itu warna kebahagiaan. Ya, makanya kalau ada tetangganya meninggal, saudaranya meninggal, itu dilarang pakai warna merah karena tidak bahagia kan dalam keadaan juga. Coba Bapak Ibu kalau suatu saat bulan ke Tiongting, nah di sana bisa lihat pakaian umumnya biru atau putih atau hitam. Merah warna kebahagiaan. Setelah kamu pai kepada seniorku saat tahun baru Imlek, fungsi fajai, senior akan ngasih amplop merah. Amplop. Am itu merah, po itu amplop. Isinya apa? Uang. Nah itu yang paling dinanti cucu saya itu kalau suruh pai catat biar. Sedangkan warna kuning itu warna keagungan kewibawaan. Zaman dulu yang boleh pakai warna kuning hanya raja ribuan tahun yang lalu. Ya. Ini Pak Haji juga pakai warna merah supaya hari ini menjelaskannya lebih enak. Nah, ya. Ratu apa ratu kuku? Ya. Nah, di Konghucu tadi ada hewan yang namanya kilin, ada satu lagi hewan namanya naga. Ini gambarnya kedua. Naga itu dianggap hewan suci. Ya, seperti ular, tapi bisa terbang, bisa jalan di atas tanah karena punya kaki, bisa hidup di dalam air.
Ini yang diajarkan dalam agama Konghucu, orang itu harus bagaimana? Yang nomor satu, ini bacanya wen. Wen, ya, wen itu orang harus belajar, wen itu pelajaran. Setelah belajar bagaimana? Orang harus sing. Sing itu pandai menguasai. Nah, wen sing, yang ini bunyinya co sama dengan tengah genta tadi. Orang itu harus satya, kerja keras, konsekuen, dan yang terakhir orang itu harus sin, menjadi manusia yang dapat dipercaya. Silakan ada lagi. Ya, siapa? Masih ada pertanyaan? Ya, terakhir saya tanya ke anak-anak, nama saya siapa? Itu ada yang namanya Pak Haji Chandra. Ya. Oke, ada lagi? Mungkin Bapak Ibu, bukan saya oyak-oyak karena jadwalnya penuh sekali. Yang ke saudara atau siapa? Oh, sudah Pak Lili yang di sana. Pak Joni Chandra. Oh, Joni Chandra. Nah, anak-anak, kalau di tempat ibadah Konghucu, anak-anak ketemu Pak Haji Chandra, tapi habis ini ke wihara ketemu Pak Joni Chandra. Kebetulan namanya belakangnya sama. Ya, ada lagi? Ya, ini apa? Ya, depannya Pak Tung ini apa? Terima kasih. Ini namanya Yulo. Yulo artinya dupa, lo itu wadah. Jadi wadah untuk menancapkan dupa. Yang di belakang ini namanya swalo. Swal itu wangi, lo itu tempat-tempat untuk menancapkan atau menaruh dupa wangi. Nah, yang di sini ini namanya bun lo. Bun itu surat doa. Jadi setelah orang Konghucu sembahyang pakai surat, suratnya dibakar, masuknya ke sini. Ya, terus ini ada dua. Ini orang Konghucu, keimanannya ada 8. Ya, kalau orang Islam ada rukun iman jumlahnya 6. Orang Katolik ada 12. Saya punya 8. Ini nanti kalau mau lihat silakan. Nah, yang ini teks doa. Karena tidak semua orang lancar berdoa, kita buatkan teks. Sehingga tidak doanya harus saya terus. Nah, itu ada kitab suci. Kemudian yang di belakang itu ada wadah. Di dalamnya ada api yang tidak boleh padam. Itu namanya api abadi. Itu di belakang. Itu pakai minyaknya minyak goreng, minyak kelapa. Karena kalau berganti minyak yang lain bahaya. Itu sebelah itu ada pipa, bentuknya spiral. Itu hanya untuk wangi-wangian. Dan kita, ya. Kitabnya orang Konghucu itu ada 2 macam. Yang pertama namanya Susi. Bukan Pak Susi. Su itu kitab, si itu 4. Jadi kitab orang Konghucu itu isinya yang namanya Susi itu isinya 4. Yang pertama disebut ajaran besar. Ada 10 jilid. Itu pelajaran tentang alam semesta, hubungan kemanusiaan, hubungan manusia dengan alam, dengan Tuhan. Itu di kitab ajaran besar. Yang nomor 2 kitab tengah sempurna, isinya 32 jilid. Itu pelajaran keimanan orang Konghucu. Yang nomor 3 sabda suci, ada 20 jilid. Itu isinya sabda-sabda Nabi Konghucu ditulis oleh muridnya. Yang terakhir namanya kitab Bingcu, ada 14 jilid. Itu yang nulis adalah Rasul Bingcu, yang hidup
sahabat lebih setelah Nabi Qomzu meninggal. Itu yang paling dipakai. Nanti bisa lihat. Ini namanya kitab suci. Nah, ini tulisannya suci. Bukan namanya itu. Suci. Jadi ini yang dipakai orang Konghucu. Terus ada satu lagi kitab namanya Ngoking. Ngoking. Kalau si tadi 4, ngo itu 5. Nah, 5 kitab jadi 1 itu yang dipakai untuk melengkapi. Ada kitab namanya Suking, kitab sejarah Cina, karena Nabi Qomzu dan ajarannya dari Cina. Yang kedua kitab Sanja namanya Siking. Jadi ada sanja kata-kata mutiara itu tertulis di situ. Yang nomor 3 kitab Yakin. Yakin itu tentang kejadian alam semesta. Bahkan sekarang yakin itu dipakai paranormal untuk tanya nasib dan lain sebagainya. Ya, yang nomor 4 namanya kitab Leking. Leking itu catatan kesusilaan. Bagaimana ketemu dengan orang yang lebih tua, bagaimana berdayok, itu semua sudah ada di Leking. Dan yang terakhir kitab yang ditulis oleh Nabi Qomzu sendiri namanya Junjiu. Junjiu itu zaman ketika Nabi Qomzu masih hidup. Jadi ada 2 kitab, tapi yang dipakai tiap hari itu suci. Jadi Cukup ya? cukup ya. Cukup ya? Cukup ya, Kakek? Ya, mau foto di sini silakan. Diatur saja bagaimana. Setelah itu kalau mau minum silakan. Duduk dulu. Ya, diatur. Ya. Untuk berkenan, Pak Ditandra menerima penanganan dari Kakek. Oh ya, terima kasih. Oke, adik-adik semuanya, ayo. Adik-adik. Ya, enggak usah. Dua sah. Yang depan cewek.